yang senantiasa kita taati pada sumber pesantren Al-Qoyah daerah Bangsa Utara, para pengurus yang saya cinta sayangi dan peserta pelatihan kepenulisan, diklat kepenulisan yang diselenggarakan oleh perpustakaan Pondok Pesantren Al-Qoyah daerah Bangsa Utara Putri periode 2021-2022 yang senantiasa saya sayangi juga. Adik-adik yang lagi manis semuanya ini, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon senyum pasti manis. Karena pada tanggal 1 Oktober kemarin, Kesatuan Pancasila, kita bisa bermuajahah di tempat yang mubarak ini, di musola lantai 2 ini dalam keadaan sehat walafiat. Tentu saja semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan ma'unah hidayah dan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa dalam keadaan sehat berkumpul, sehat semuanya kan? Alhamdulillah. Tak lupa juga selawat dan salam mari kita haturkan kepada sosok akhir zaman Muhammad Nabi teragung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab beliaulah yang telah memberikan petunjuk abadi kepada dunia secara universal, kepada umat Islam secara khusus, sehingga kita yang mengaku Islam ini, yang rahmatan lil alamin ini bisa insyaallah ya bisa mendapatkan syafaat nanti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada passwordnya ya? Ada. Bagaimana? Semangat. Ya dari biasanya ada ketua-ketuanya ya. Ya coba nah. Passwordnya apa? Sebentar ya. Mohon kok kan tak tahu ya, kecuali panitianya. Coba pimpin. Putri kan ya. Pimpin coba. Password kegiatan biasanya ada. Enggak ya? Iya, password umum. Monggo, silakan. Pak Aten yang mau melakukan kain Pak Aten. Kemana serius kau di? Nanti bisa dilihat kalau libur di konten kelas inspirasi menulis, dan memang sengaja dibuat untuk mereka yang suka menulis ya. Gitu. Benar ya? Passwordnya ya? Coba. Rekam, sudah direkam. Apa kabar pelatihan kepenulisan tahun pendidikan 2021-2022? Semangat berprofesi, berkarya berkreasi, bangkit untuk berprestasi. Berkreasi, semangat luar biasa. Berkreasi untuk berprestasi. Tentu saja untuk berprestasi harus bangkit di tengah-tengahnya, luar biasa ini. Terima kasih yang telah merangkai passwordnya ini ya. Siapa yang bikin ini? Bukan penelitiannya. Ketua penelitiannya siapa ya? Itu Mbak, itu bukan ya? Baik, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, saya senangnya memang bilang anak-anak ya. Yang tak pantas ya tidak anak-anak gitu ya. Karena sudah tingkat 10 ya, tingkat 10 sudah. Materi kita itu di slide-nya, di slide PowerPoint ada materi lah ya. Coba lihat slide PowerPoint-nya, bukan slide namanya. Kan ada yang slide video dan ada slide PowerPoint. Ada ya slide PowerPoint? Tidak ada ya? Ada ini. Lah, saya kopikan barusan di MTS 1 Putri, bahannya ada di komputer sana. Oh, nggak ada ya?
Ya, ada apa-apa sudah? Iya. Sebagaimana telah diberitahukan tadi bahwa materi kita saat ini adalah penulisan esai. Ya. Catatan penting ya, harus kalian pahami. Apa perbedaan esai, opini, artikel, tajuk rencana kalau di Jopos, atau jati diri kalau di koran yang lainnya, pictures dan sebagainya. Sebenarnya tidak terlalu ada perbedaan mencolok ya dengan 5 istilah yang saya sebutkan tadi itu. Esai itu, artikel itu, opini itu, pictures itu dan sebagainya, semuanya karya ilmiah. Kata kuncinya kelima istilah itu, atau bahkan mungkin bukan 5 ya, ada paper, makalah, skripsi, tesis, disertasi umpamanya nanti, itu semuanya masuk ke karya tulis ilmiah. Cuma penekannya saja yang berbeda, penekanannya berbeda. Kalau esai dipaparkan dengan bahasa yang sederhana, lugas, mudah dipahami. Bahasanya sederhana, lugas, mudah dipahami, tidak ada kata istilah yang rumit. Misalkan kita baca harus buka kamus misalkan ya, tidak dalam esai, sederhana sekali dan lebih cenderung bahasanya sastrawi, walaupun bukan sastra, tapi lebih indah, lebih enak dinikmati. Itu esai. Nah, kalian nulis itu, nulis di bidang itu, latihan nulis itu, jadi lebih enak, lebih syahdu kalau kita membacanya, lebih menikmatinya itu lebih istilahnya lebih enak ya, kita menikmati esai ketimbang artikel yang lainnya. Opini ya sama, karya tulis ilmiah, cuma titik tekannya itu kepada pendapat si penulis tentang fenomena aktual, tentang hal yang terjadi saat ini yang lagi aktual, yaitu dibikin opini. Misalkan seperti di setiap hari di rubrik pendidikan Radar Madura itu ya, Radar Madura tiap hari, atau tiap hari juga di Jopposnya langsung ada rubriknya langsung ya, opini yang itu, langsung opini. Ya itu contoh opini. Ya sebenarnya kabur ya membedakan istilah esai dan opini, terletak di titik tekannya. Kalau tajuk karya tulis ilmiah, suara dari koran. Jadi masing-masing koran itu punya identitas. Jopos yang nasionalis populis ya, Jopos. Kompas nasionalis populis juga. Kedaulatan Rakyat, Harian Nasionalis Pergerakan Kedaulatan Rakyat. Pikiran Rakyat sama dengan Kedaulatan Rakyat. Harian Merdeka Semarang sama, karena 3 itu, Kedaulatan Rakyat, Harian Merdeka, Pikiran Rakyat, itu berdiri sejak Indonesia belum berdiri. Sebelum tahun 45 ketiganya ada, sampai saat ini ada. Jadi kurang pergerakan itu tajuk. Semuanya karya tulis ilmiah, disusun secara ilmiah, lebih singkat daripada esai, daripada opini. Singkat, mungkin hanya 2000 karakter, singkat sekali. Sama, itu harus ilmiah, harus ditulis berdasarkan kejadian faktual, fakta yang ada dari data-data yang berlangsung saat ini. Seperti apa umpamanya menyikapi suatu hal dalam tajuk Jopos tentang fenomena
pelemahan KPK umpamanya. Nah itu disuarakan oleh Tajuk, itu suaranya Jokos. Kolom juga, kolom itu sama, itu komentar dari pengasuh redaksinya. Ada istilah kolom, itu esai juga, atau opini juga, kolom. Ada juga pitches, sama suara dari redaksi. Biasanya ditulis misalkan di seperti Jokos, refleksinya Bapak Dahlan Iskan, ditulis biasanya di halaman muka sambung ke halaman 12 biasanya. Itu sama kayak tulis ilmiah. Ada yang bilang pitches, kolom, artikel, opini, esai. Paper, laporan kajian atau makalah, laporan tulis ilmiah. Skripsi, laporan mahasiswa tingkat 1. Tesis, laporan mahasiswa tingkat 2. Disertasi, laporan mahasiswa tingkat atas atau S3, doktor. Semuanya menyajikan data atau hal-hal yang memang sesuai dengan kaidah ilmiah. Nah, kaidah ilmiah itu tidak dibahas sekarang. Sekarang prakteknya kalian membuat esai itu paling tidak harus punya ide. Harus punya ide sih. Bukan hanya melibatkan esai ya. Cerpen harus beride, puisi harus punya tema. Ide itu tema, ide pokok. Itu. Novel harus punya ide. Kapi nama usul pada menulis waktu berida lah kapi. Tidak hanya esai atau opini. Setelah pertama sudah terlewati, kalian sudah punya ide pokok apa yang akan dibahas. Punya ide kan? Mohon ditulis nanti ya. Sesuai dengan mungkin kelompok ya Pak. Ya, secara berkelompok mungkin. Setelah kalian sudah ada ide, baru masuk ke tahap kedua. Buat outline, kerangka. Ya. Kerangka itu penting, nah, paling taburnya nabur. Adinda semuanya ini makanya tolesenlah antar ide pokok sampai ke penutup, mereka taburnya nabur, berdepan telena. Outline itu kerangka-karangan ya. Kerangkanya buat kerangka karangan. Tulis di kerangka karangan itu model misalkan kita lagi membaca buku, ada daftar isinya kan ya. Modelnya dengan baca 5 kerangka itu. Bab 1, walaupun bukan bab 1 ya di esai ya. Pendahuluan di bab 1 biasanya pendahuluan itu ada siapa? Pengantar pendahuluannya. Kemudian di bagian bab 2 inti. Yang kalau di buku tidak ada intinya ya. Dari bab 1 sampai berapapun bab ditulis sebagaimana kalian baca di buku ilmiah itu. Cuma agar lebih mudahnya kerangka itu di esai paling tidak ada 3 bagian ya. Ada pembuka, ada inti, ada penutup. Itu outline yang harus betul-betul dipahami. Kita bahas satu persatu. Tidak ada ya. Kita bahas satu persatu bagaimana bentuk dari kerangka yang pertama, yaitu pembukaan atau pendahuluan. Anggap punya tema. Kamu punya tema apa, Bu? Kira-kira? Dan Walda ya, ya Allah. Aldania punya tema apa kira-kira? Coba yang lainnya, kira-kira temanya itu apa kira-kira? Coba mancing dulu, ya. Saya mau mencoba mengungkapkan tema yang akan dijadikan sebagai karangan tulis ilmiah esai.
tema. Ayo, harus punya tema dulu jadi tema umum lah ya, terserah. Ayo, kira-kira apa? Tema umum terserah. Bisa yang saat ini lagi aktual ya, misalkan vaksinasi yang dipaksakan umpamanya. Buat tema seperti itu tentang vaksinasi. Vaksin ya, vaksinasi itu gerakannya, gerakan pemvaksinan yang dipaksakan ke rakyat. Nah, anggap seperti itu temanya ya, tema aktual. Bagaimana memasukkan tema itu ke dalam bagian kedua, rangka atau outline? Bagaimana memasukkan ke pendahuluan? Nah, ini memang melarang jadi kembangan menulis cerpen atau kembangan menulis novel, karena harus disadari betul oleh seorang penulis artikel yang apapun artikel itu tentang opini atau esai, bahwa karyanya itu bukan sastra, harus disadari betul. Jadi pandangan umum di pendahuluan itu, coba kalian ajukan pertanyaan di otak sebagai lek, ya, sebagai lek, cantolan, sebagai sompon karangan, sebagai sompon karangan. Coba bertanya tentang tema vaksinasi yang dipaksakan, umpamanya ya. Dari sudut kalian mau menulis vaksinasi yang dipaksakan, berarti kamu ingin nolak, umpamanya esainya ingin nolak gitu ya, ingin nolak itu. Maka kita masukkan untuk dijadikan pandangan umum. Bagaimana yang di sini nanti ya, yang di otak kita ini pertanyaan, atau tulis ya sebagai catatan outline-nya. Bagaimana akibat dari pemaksinan yang dipaksakan, umpamanya. Bagaimana akibat pemaksinan yang dipaksakan? Dari pertanyaan bagaimana akibatnya, kamu urai di satu paragraf atau alinea. Itu pandangan umum. Bagaimana pemaksaan terhadap pemaksinan dan akibat dari pemaksinan itu diurai pandangan umum itu di alinea pertama. Itu wis lemare. Biasanya pendahuluan esai ya hanya satu paragraf untuk membuka pemikiran umum kedua kepada pembaca dari tema tentang pemaksaan vaksinasi. Nah, judul tema beda ya nak ya. Tema itu pandangan secara umum keseluruhan, mungkin judulnya lebih tegas. Apa judulnya? Akibat lumpuh pemvaksinan umpamanya, atau pelanggaran HAM terhadap pemaksaan orang yang divaksin umpamanya. Judulnya tegas, pelanggaran HAM terhadap pemaksinan umpamanya. HAM dilanggar dengan dipaksa, epung-epung, esotek umpamanya. Nah, judulnya itu harus mencolok dan mengandung dari pemikiran yang kamu mau ungkapkan. Nolak ya. Ungkapan kamu kan mau menolak, atau kebalikannya mau menerima vaksinasi. Judulnya diubah total. Kalau tadi itu mau menolak pelanggaran HAM terhadap perilaku pemaksaan vaksinasi, maka karena pemikiran kamu ingin menyetujui, maka judulnya diubah manfaat vaksinasi umpamanya. Kan setuju lah. Temanya juga benihkan masalah penolakan Pak, tapi persetujuan yang hendak kalian tulis agar masyarakat pembaca menyetujui juga pemikiran kamu bahwa vaksin itu menyehatkan umpamanya, atau membentuk kebal badan umpamanya. Tapi
Seperti itu untuk menggarap pendahuluan dari esai. Jadi yang pertama satu paragraf itu pandangan umum, munculkan pertanyaan di dalam benak ini. Mau setuju, munculkan bagaimana manfaat vaksinasi. Diurai manfaatnya dengan kalimat padat di paragraf pertama diurai. Biasanya dengan Quran ya hanya terdiri dari berapa baris itu sekitar 10 baris ke bawah. Itu esena pandangan umum. Itu. Kita masuk yang kedua sekarang, inti. Biasanya inti itu ada 4 paragraf. 5 ada 4, 5, paling banyak 6 paragraf di esai atau opini. Sama saja bentuknya monitoles itu. Opini yang Quran itu sama bentuknya dengan esai yang di Quran itu sama-sama paling tidak mau baca lebih karakteran 5.000 ya, 5.000 karakter ya. Mau baca di komputer itu ya Bapak 5.000. Mau nulis lah 5.000. Segera ambui oleh senamon jadi kirim ke media. Karena mau 6.000 tak muat ya. Mau tak muat ya. Tetap 5.000 sampai 5.500 biasanya. Mungkin 5.500 itu masih ditoleransi oleh redakturnya. Tapi mau 6.000 kata ini semua karena bahasa halaman Quran itu dibahas ketat. Lihat di WhatsApp itu mustahil oleh ibu. Setelah itu kalian perbaiki bahasanya. Nah, di 4 paragraf sebagai inti, kamu tetap berangkat dari rumusan masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang tidak tertulis yang ada di benak. Kalau tadi di 1 paragraf pertama berisi pertanyaan yang pandangan apa uraiannya itu secara umum tentang judul yang kamu bahas atau katakan tema vaksinasi gitu, baik yang menolak atau yang menerima vaksinasi itu, maka 3 paragraf 4, 5, dan 6 sebagai inti itu uraian. Masukkan dalam benak ini. Kalau yang menerima ya, yang menerima vaksinasi, pertanyaan pertama secara pandangan umum manfaat. Maka yang kedua, apakah vaksinasi bisa mencegah corona? Tentu saja iya, tapi iyanya itu butuh uraian di paragraf kedua. Vaksinasi ternyata membentuk kekebalan. Setuju dalam hal yang persetujuan yang bisa menolak ya, persetujuan terhadap vaksinasi. Kemudian paragraf yang ketiga, paragraf yang berisi pembahasan intinya juga. Bagaimana untuk menciptakan agar masyarakat mau divaksin umpamanya. Bagaimana menciptakan atau bagaimana agar rakyat mau divaksin. Berarti tindakan, cara yang kamu bahas. Mungkin kerjasama dengan Klebun, dengan Apel, mungkin kerjasama dengan Dinas Kesehatan, mungkin kerjasama dengan pengasuh pondok pesantren, mungkin kerjasama dengan para guru yang setuju tentu ya. Mungkin tanda ya terus terang tanda, termasuk yang menolak. Mungkin yang ke tokoh-tokoh yang memang pro terhadap vaksinasi. Itu cara-cara tindakannya. Diurai di paragraf ketiga sampai 10 baris, umpamanya baris koran maksudnya. Mau naik komputer itu sekitar 4 baris. Paragraf keempat sekarang atau paragraf ketiga inti ya. Paragraf keempat tetap berpatokan kepada pertanyaan yang ada di benak.
Kalau yang pertama itu kita hendak menjelaskan manfaat atau bentuk vaksin yang bisa bikin kebal, kemudian cara-cara tindakan agar masyarakat mau, ya, maka pemikiran yang ketiga yang ada di paragraf keempat kita olah dengan benar bagaimana agar tindakan masyarakat yang menolak itu bisa segera menyadari tentang manfaat vaksinasi. Jadi kemanfaatan. Jadi uraian tidak paragraf pertama secara umum manfaat itu setiap uraikan ke hal-hal yang lebih rinci lagi, pertegas lagi dari pendahuluan yang bersifat umum, pertegas lagi manfaatnya. Kalau tadi disinggung awalan sebagai pendahuluan bermanfaat untuk membentuk kekebalan atau bermanfaat untuk mencegah corona, maka di paragraf yang keempat dijabarkan lagi secara lebih rinci. Bukan hanya bermanfaat untuk kekebalan, mungkin juga bermanfaat untuk traveling, daya cegat, mungkin bermanfaat kepada orang yang bekerja di luar negeri agar bisa berangkat ke tujuan kerjanya, karena mau nanti kartu vaksin dia akan dicegat di bandara tak boleh terbang dan sebagainya, masuk ke negara lain dicekal dan sebagainya. Terus cari itu manfaat-manfaat yang kamu ketahui berdasarkan data yang berkembang itu. Terus urai secara intinya adalah bahwa bagian kedua sebagai bagian inti itu berisi tentang alasan-alasan kita berdasarkan fakta yang ada, berdasarkan dalil yang ada, berdasarkan pendapat yang kuat, bukan hanya encak itu istilahnya ya, itu nanti karya kamu jadi hoax, sehingga orang membaca dari apa yang kamu paparkan di 4 paragraf atau 5 paragraf sebagai paragraf inti, yakin mereka, oh ini memang betul pendapat ini betul ternyata, pendapat Mafaza ini ternyata betul umpamanya, yakin ya, orang yakin kan memang kita tulis biar diyakini pendapat kita atau alasan kita atau hal-hal yang ingin disampaikan kepada orang lain biar diyakini. Mendingan ngambek saya. Tidak boleh menulis artikel ngambek, tapi ada cara-cara yang mereka ngambek. Mereka orang yang baca itu masuk lemah arahnya, kan beda tulisannya aja ya. Setelah selesai kamu di outline atau yang bagian ketiga dari outline itu adalah penutup. Penutup itu apa? Bisa kesimpulan dari alinea 2, 3, 4, 5 yang ada di inti, ya, bisa mempertegas lagi judul yang kamu garap. Biasanya kesimpulan itu awalan paragrafnya berisi dengan demikian, biasanya konjungsinya itu kadang ada dengan demikian atau oleh sebab itu, dilanjut itu sampai 1 paragraf. Oleh sebab itu bisa oleh maka biasanya konjungsinya itu aja, maka dengan demikian, oleh sebab itu, maka boleh lagi teknik cara penulisannya tanpa dengan demikian, tapi langsung ditulis memperhatikan hal di atas. Ingat dia. Jadi orang yang semacam orang yang kesimpulan lah, pastinya ini ya memperhatikan hal di atas. Hal-hal apa? Saya nyurai inti sebenarnya atau 4 paragraf luar. Paham? Arwah lagi. 1 paragraf kian kena. Mari terus nonton itu. Tinggal berpikir bermasoliyah 5.000 karakter.
Mari. Lebih mudah sebenarnya dibalik kesulitan berpikir yang sedikit ruwet dalam menulis opini atau esai. Kita menulis memang tidak semudah yang dibayangkan orang. Butuh latihan-latihan. Latihan-latihan itulah yang paling baik memang di pesantren. Setelah ngaji kitab, disimpulkan sendiri, dibuat esai tentang tema kitab itu. Mari. Setelah olahraga di pondok, olahraga beda ide kebaik pendahuluan inti penutup tentang olahraga, tulis 5.000 karakter. Mari. Lenjelenan boleh melihat fenomena sosial. Ada bayi dibuang, diselokan, timbul ide. Mari, pas kita kan terus menulis esai itu, tanda tanya besar dan harus ada dalam diri kita. Kebaik rangka, pendahuluan, inti, penutup. Ya tentu saja mau punya aja. Mari, setak mari senoles sampai 5.000 karakter. Tapi latihan mari, karena jadi sifat menulis itu dapat kita kuasai elastis ya sifatnya ya dari latihan. Sahabat Abu tak mengandalkan IQ tinggi kan, tak mengandalkan harus superior seperti Bapak Bahrudin Yusuf Habibie, tidak, tak mengandalkan itu. Selatihan itulah dia akan bisa. Itu yang kedua ya. Pertama tema, kedua membuat outline. Outline bahas gitu. Sumber telur apa? Sumber telur ya. Ya tentu saja mengeksplor ide tadi atau membaca ya, atau mengamati. Itu baru sumber telur ya, pandai-pandailah membaca. Tidak secara textbook, tidak secara langsung ke kitab, tidak secara langsung ke buku referensi di perpus, tapi juga bisa ke fenomena atau gejala. Itu bisa jadikan referensi. Kamu aja mulai umpamanya betul depak ke Gunung Payudan umpamanya terinspirasi dari cerita Joko Dole Potrekone. Esainya kamu bersifat sejarah, bisa ya? Agar selamat esainya kamu dari dongeng tentang inspirasi Joko Dole, kamu baca referensi. Tapi asalnya kan kita dari fenomena, dari alam, dari gejala yang ada di sekitar alam kita. Karena esai bukan cerpen yang kita tulis, bukan cerpen tentang Joko Dole ya, maka harus kita baca sejarah Potrekone Joko Dole sebagai pengayaan atau sebagai dalil atau argumentasi untuk mendukung tentang kisah itu. Itu sudah terlalu memang mengeksplor bacaannya, baik tekstual atau kontekstual. Kontekstual itu ya artinya benih rumahnya buku melorong maksudnya. Itu kontekstual. Tekstual itu secara lahiriah macam kata, macam buku. Gitu. Paham? Seperti lo. Nomor 4, ya. Nomor 4, kalian harus punya tutor, harus punya pembimbing. Tidak bisa dilakukan individu menulis esai itu. Benih esai ya, termasuk juga cerpen, novel atau puisi. Harus punya tutor. Lah, sedikit gampangnya tutor tidak harus berupa fisik mbak-mbak yang tangani pembinaan. Beda tutorial di Google beda tutorial di YouTube seperti yang dijadikan konten tadi. Itu mau tutorial gitu, kelas penulisan. Caranya punya istilah.
Tapi cak instan dalam mencari tutor atau menjadi guru, jangan instan. Maksudnya itu jangan menganggap sesuatu dari dunia maya harus dijadikan narasumber kita semua. Karena ingat, sifat dunia maya itu ada yang valid, ada yang hoax itu harus selektif. Nah, karena pesantren tidak mungkin berguru atau tutorialnya di YouTube ya, di Google ya, tidak kan? Maka ke ini, ke bapaknya ini, yang senior ini, atau boleh ke saya, umpamanya nitip bagi karya, ingat jangan ingat Muhammad Fauzi ada yang terbaru ini, siapa nama Faza, ada lagi resensi dari buku Kawan Bung Hatta. Nah, Kawan Bung Hatta punya opininya ya. Kawan Bung Hatta buku udah ada, hanya tapi September ya. Nah, resensi kayak tak sempat baca kok ini. Kata fokus dari sekilas susunan paragrafnya, kata fokus. Kutubnya dia tutor. Lah, di kita di Putra Putri ini luar biasa, perpustakaan sudah menjadikan jadwal tersendiri. Sebagaimana pelatihan ini ada outputnya kan, ada hasilnya kan, yang akan nanti dijadikan sebagai acuan kemampuan menulis esai. Kelompok Bang, cara praktiknya Bang, membuat esai kelompok ya, satu-satu pun. Ya satu-satu tidak apa-apa ya, temanya siapa itu mau bisa dan dijadikan karya yang sudah acuannya 5.000 karakter pun bisa jadikan karya seperti itu. Pas deki mau sempat kode titip lagi kan siswi MTS 1 Putri koreksi ya bingung, mau ternyata mbak-mbaknya kesulitan umpamanya ya, dia mau nyatanya boleh koreksi TV dari senioritas kalian. Mau ternyata tak sembuh, bolehlah ke MTS titip ke sampah ya, ke adik kelas kan, atau ke SMA Telok titip ke sampah ya. Jadi aja koreksi kok. Berbeda kata-kata, saya tak akor dengan logika penulisan. Alancak perkara satu pembahasannya yang ada, keberangkat kedua mata nyambung, harus dikoreksi Pak. Itu harus ada tutorialnya, harus ada guru maksudnya ya, ikut bahasa Al-Quran tutor, karena itu biasa di YouTube tutorial ini yang ada ya. Itu orang-orang yang memandu maksudnya ya. Itu paham yang keempat ya. Kelima, setelah kalian mempunyai senioritas untuk membimbing, ini yang berat. Apa? Konsisten. Istiqomah, benar-benar konsisten dalam diri kamu. Neng lemari nubakan tertulis jadwal penulisan, benar engkau untuk agabai satu puisi umpama, atau benar saya harus menciptakan opini, berat satu minggu saya harus menciptakan opini. Berbeda ini ya. Neng lemari bahkan saya bisa buka pakai baca itu maksudnya benar yang diary itu ya, mau diary ini kan securhatan tapi bisa lah penuh. Maksudnya saya serius ya, serius. Berbeda lagi ada saat tiap hari Jumat saya harus menghasilkan karya cerpen atau karya opini. Lah, mohon berbeda dia bertanda orang itu konsisten. Ki bertanda, ki indikasi dia benih pas konsisten aku. Ki indikasi, ki proses menuju. Ini maksudnya. Mohon berbeda dia jadwal tadi. Dari jadwal yang kamu bikin itu, umpama bahan Sabtu Minggu harus buat opini, atau setengah bulan 15 hari buat opini, atau 1 bulan harus punya opini. Laksanakan itu terus menerus seumur hidup. Anjak seumur hidup tak mungkin.
Selama di pesantren lah ngaji ya, laksanakan terus konsisten, istiqomah. Mudah konsisten atau istiqomah seperti itu. Tantangan-tantangan yang menghadang kalian berkaitan dengan tulis menulis, umpamanya tantangan pertama biasanya malas ya, tantangan kedua umpamanya lapar, malas karena lapar biasanya tahu tiba-tiba malas ya, karena memang butuh suplai darah ke otak ya, lapar, darah melemah, di menurut itu diatasi mungkin kurang derongku mulai suplemen DB Sanabion DB umpamana diatasi umpamana boleh kancah. Ini tantangan berikutnya, kancah mempengaruhi kancah saya terkocak-kocak itu model buat ya penulis coba model buat artis sehingga mata kacang minyak kacang pokoknya artis enak daya tulisnya. Teman seperti itu bukan mau dihindari loh ya, cuma bagaimana kalau ada teman yang sulit untuk memompa semangat dalam konsistensi dalam istiqomahan, hindarilah. Atau kalau bisa pengaruhi dia. Teman sejak memang tak ada rasa menulis itu pengaruh. Ayo aturan berkoyo jum terbitan karyanan. Jangan kok tak model kayaknya aja kok model pun karya umpamanya dia. Pengaruhi kada. Karena konsistensi yang istiqomah itu hal yang paling mudah diucapkan, tapi pelaksanaannya sulit sekali. Kemarin 2 tahun yang lalu 2019 Corona pertama Ramadan, saya mencoba konsisten menulis karya tulis puisi selama Ramadan. Ternyata berhasil. Nulis puisi sebanyak 5 judul. Benar selama 30 hari. Ternyata berhasil. Temanya setonggur COVID-19. Benih puisi lainnya COVID melolong. Bagaimana sulitnya mencari inspirasi COVID, imajinasi COVID yang dibuat sastra luar biasa sulit, tapi ternyata berhasil. Nah, yang terakhir ini terlambat mendaftar di karnaval writing. Ada karnaval menulis panjang selama 18 hari yang terdiri 28 hari terdiri dari 28 bab novel itu. Saat mendaftarnya terlambat hanya sekian jam. Atau pukul 2 siang, saya mendaftar pukul 4 sore. Udah bilang ditutup tadi pukul 14 Mas. Biasanya mau lomba-lomba tantangan ditutup pukul 24 tengah malam biasanya. Masih tutup pukul 2. Kita apa? Yang berhasil Bunju nulis novel berlekor bab. Setiap bab minimal harus 1000 kata. 1000 kata minimal itu. 1000 kata beri karakter ya, ngerti nggak? Gitu deh ya. 1000 kata ini bisa berapa lembar HVS. Benar ya? Terlambat searek dan keluar. Ternyata Bunju bisa. Judulnya laki-laki idaman, laki-laki idaman itu mau dicetak jadi buku bagus insyaallah. Bu Juwairiyah itu sastrawan. Tantangan seperti itu harus dirasuki oleh kalian. Mohon bantak bisa akses internet yang dilarang. Cukup komitmen untuk konsisten itu akan jadwal TV. Benar kok waktu nulis ya umpamanya. Ikuti benar itu. Ikuti benar. Dia ada alasan karena sakit, dia ada alasan karena mulai, dia ada alasan karena apalah. Pokoknya benar sesuai dengan komitmen itu, kamu akan jadi pasti, saya yakin, karena sudah dijanjikan manjata wajahnya. Itu yang keempat. Yang kelima hari yang saya biasa ya belajar
tata bahasa Indonesia. Menerima itu belajar tata bahasa. Jadi itu wis lah menerima hal itu karena aku selama pelatihan hanya 40 menit biasanya. Dari pukul berdu sampai pukul berapa udah jadwalnya ya? Sampai pukul Mbak? Pukul berapa sudah? 5 menit. Pertanyaan. Padahal nggak pertanyaan ya? Iya, kurang 5 menit. 5 hal yang membuat ongku ya jihad ongku dalam dunia literasi, berjihad sungguh. Saya yakin betul bahwa kalian bisa. Jadi memang janji Allah saja. Benih manjat wajah itu kan bukan firman Allah ya. Itu dalam kitab apa sih? Manjat wajah itu. Pokoknya benih kitab itu. Tapi manjat wajah itu diambil dari kalam Allah. Jadi memang karangan ulama kalimat itu manjat wajah benih hadis, benih ayat, tapi jadi memang disalikan dari hadis Rasul tentang nyari ilmu, firman-firman Allah tentang masalah keilmuan. Janji Allah tidak akan diingkari. Itu jelas janji Allah. Dan kalau kamu sungguh, kamu akan berhasil menuai hasil. Untuk merawat kesungguhan itulah yang bila sebagai tempat konsisten itu syarat utama. Mari dari sekarang biasakan kamu menulis sabuk lemari semudah dibaca, dan di belakang itu saya harus berhasil dalam 1 tahun ini membuat buku pribadi. Buku bukan antologi bersama maksudnya ya. Buku sendiri maksudnya yang di Subena Al-Hidayah, kopi apa itu bilang? Iya, pas seki puluh bedekia di Subena apa judulnya? Jengkok ini orang yang bersama laki-laki siapa? Lisyanto ya, bersama itu cocoknya begitu. Siapa Lisyanto lebih itu malah bisa ya kan konsistensinya jadinya. Artinya sih buat waktu tahu, waktu rawat, perhatikan, serap. Dengan demikian, Subena Al-Hidayah yang kedua umpamanya bisa hadir. Karena suasana ya, di depan Subena alumni, generasi di bawahnya pasti tidak boleh. Tidak boleh. Ini gejala yang tidak bagus ini. Yang tidak bagus berarti jihad atau kemauan keras dari Subena untuk berhasil menulis buku tak menular ke adik-adiknya. Maka dari Anda ya, mari bangkitkan dengan istiqomahan yang poinnya keempat itu. Yang kelima, tata bahasanya kamu kita ajari ya. Mulai dari tingkat MTS kelas 7, 8, 9 sampai tadi ya. Bahkan paling tidak ajar serius menulis ya 4 tahun. Nambah dan SD atau MI nyari nulisnya di nambah. Tema Ria kan beda ya. Tema 1, tema 2, tema 3 itu dan sebagainya. Untuk dijadikan sebagai bahan ilmu dalam hal menyusun kalimat berbahasa Indonesia. Itu tata bahasanya. Atau dalam bahasa Arab nahwu dan sharafnya. Kalau bahasa Inggris adalah gramatika itu. Bahasa Indonesia itu tata bahasa itu, sintaksisnya ada, aturannya itu ada. Ajari. Di mana dapat? Banyak yang pelajaran ya, atau beli bukunya untuk pedoman ejaan, beli bukunya diterbitkan Balai Pustaka. Apa pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, PUEBI gitu. Lebih terbenulis yakin dia mau ngajari betul pintar. Tak kira salah eja, tak kira salah beri akhiran awalan, tak kira aja gitu.
kamus ya, sambil kamus populer, kamus besar bahasa Indonesia. Karena larang ya kamus besar bahasa Indonesia, ya mulai kamu sudah muda, ya mau keluar bisa menku HP, bagaimana download laman Kemendikbud KBBI edisi 5, tapi benar gratis. Kamus benih online, offline disediakan untuk masyarakat kita. Itu murah, ada harga aja, memang gratis. Itu menulis berdasarkan jangan bawa bener apa enggak ya, apakah baku apa enggak ya, itu ya, ternyata baku, ternyata enggak, sesuaikan dengan kamus besar itu. Dengan demikian tata bahasa kamu terjaga. Jangan lupa juga yang keenam, diskusikan karya kamu. Tapi hasil koreksian dari mbak-mbak senior itu, tulisan opini dan mbak atau esai didiskusikan ke teman kelompok atau komunitasnya, komunitasnya berdiri ke-6 atau berdiri 10, diskusikan, bedah, beri masukan. Dengan demikian kualitas terjaga. Dan akhirnya kesimpulan dari pertemuan ini bahwa menulis adalah jalan keabadian seorang insan. Ini saya introducer dari pendapat Imam Al-Ghazali, bahwa Imam Al-Ghazali mengatakan kalau kalian bukan putra raja, kalau kalian bukan putra ulama, tapi kalian orang biasa-biasa saja, maka menulislah. Akhirnya Keng Kun Bin Ko pas diterjemahkan, menulis itu jalan keabadian. Apa? Karena makin lama tes 10 tahun, 20 tahun, bahkan 100 tahun, karya yang terhimpun dalam buku, kayaknya sebenarnya hidayah, ambok, harta tak bisa abadi. Hanya tulisan itu yang kemudian membuat seorang abadi. Itu saya kembalikan lagi ke pembawa acara. Mungkin ada pertanyaan ya, silakan. Baik, dari penyajian